Halo sahabat anak desa, kali ini kita akan menceritakan tentang riwayat Adipati Kertonegoro. Kalian tahu nggak siapa Adipati Kertonegoro itu? Konon di masa lalu, hiduplah seorang yang bernama Ki Ageng Jogorogo. Ia seorang petani yang karena kealiman dan kesantunannya, dia sangat dihormati oleh orang-orang yang berdiam di tepian Sungai Bengawan Solo hingga ke daerah kaki Gunung Lawu. Ki Ageng Jogorogo adalah putra dari Penembahan Pamekasan di Madiun, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Purboyo, salah satu keturunan Sultan Patah pendiri Kesultanan Demak. Pada suatu hari, saat Ki Ageng Jogorogo sedang menunggui para petani menggarap sawah di tepian Sungai Bengawan Solo, sebuah kapal besar mendekat dan berhenti. Kapal tersebut adalah kapal milik kerajaan yang sedang mengantarkan sang raja untuk melihat-lihat kondisi wilayah. Sang raja tampak sangat berkenan dengan Ki Ageng Jogorogo. Karena itulah sang raja mengundang Ki Ageng Jogorogo untuk datang dan menemuinya di kerajaan. Sesuai dengan titah sang raja, Ki Ageng Jogorogo menghadap ke kerajaan dan diberikan harta dan seorang perempuan untuk diperistri. Perempuan itu adalah seorang Garwa Ampil, salah satu selir sang raja. Di masa lalu, tradisi semacam ini merupakan bentuk penghargaan raja terhadap jasa-jasa seseorang. Perempuan tersebut saat diberikan sebagai Garwa Ampil sudah dalam keadaan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki beberapa bulan berikutnya. Sesuai pesan dari sang raja, Ki Ageng Jogorogo dengan sepenuh hati menjaga, merawat, dan mendidik anak tersebut, baik keturunannya sendiri. Hingga pada saat remaja, ia pun membawa sang anak ke kerajaan. Oleh sang raja, pemuda itu kemudian diberikan wilayah setingkat kadipaten yang berkedudukan di Gendingan. Oleh sang raja, pemuda itu kemudian diberikan wilayah setingkat kadipaten yang berkedudukan di Gendingan dengan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Anom atau disebut KRTA Arya Kartonegoro. Adipati Kertonegoro berusaha menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, tetapi lantaran ketidakjelasan batas wilayah, maka beliau sering terlibat konflik dengan VOC yang kala itu berkedudukan di Karisidenan Magetan. Perselisihan itu pun memuncak hingga timbul saling benci. Beberapa kali VOC dan pasukannya yang mencoba memasuki Kadipaten Gendingan gagal karena kegigihan Adipati Kertonegoro dalam mempertahankan wilayahnya. Namun, dalam satu pertempuran di tepian sungai, tempat ajang perang sekarang, dinamakan Kajangan, Panglima yang juga merupakan pati legendaris Gendingan, Ronggolono tewas karena pengkhianatan. Adipati Kertonegoro pun terpaksa menyingkir untuk menyusun kembali pasukannya yang tercerai-berai. Setelah dirasa cukup kuat, Adipati Kertonegoro balik menyerbu dan berhasil mengusir VOC dan kaki tangannya dari Kadipaten Gendingan. Tetapi saat melihat keadaan Kadipaten yang telah porak-poranda, Adipati Kertonegoro merasa tak akan sanggup lagi menjalankan roda pemerintahan. Walaupun memutuskan untuk mengasingkan diri ke daerah sini dan akhirnya menutup usia di sana. Jadi,
Dulu di Gendingan ada sebuah kadipaten yang dikuasai oleh Adipati Kertonegoro, atau juga dikenal dengan Bupati ketiga di Ngawi pada masa jabatan 1834 sampai 1837 yang hancur diserang oleh VOC atau Belanda, sahabat. Terima kasih sahabat anak desa. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kalau sahabat ingin kami mengunjungi wisata dan tempat bersejarah lainnya, jangan lupa komen ya. See you, bye-bye.